Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Bapak Ibu, sahabat KKVI dimanapun berada. Perkenalkan, saya Setio Prapto dari SMK Negeri 3 Wonosari. Pada kepengurusan KKVI Daerah Istimewa Yogyakarta, saya mendapatkan tugas amanah selaku koordinator wilayah atau Korwil wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama atau mencoba mengenal dan menguasai aplikasi perekam layar atau screen recording. Nah, screen recording ini adalah aplikasi yang mampu melakukan perekaman aktivitas yang ada pada layar kita, baik layar smartphone atau mungkin laptop atau komputer atau perangkat visual kita yang lain. Jadi aplikasi ini mampu mendokumentasi semua aktivitas yang kita lakukan, baik itu videonya termasuk juga audionya bisa direkam. Sehingga aplikasi ini memang sangat penting, diperlukan, sehingga tidak hanya sebatas Bapak Ibu guru, namun juga anak-anak juga menggunakan aplikasi layanan ini untuk mendukung kegiatan mereka, untuk melakukan perekaman aktivitas, bermain game, membuat tutorial, dan nanti diupload ke YouTube dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, aplikasi perekam layar ini banyak sekali Bapak Ibu, baik yang sifatnya gratis maupun berbayar. Ada yang sifatnya bawaan dari perangkat yang ada di laptop kita, ada perekam layar berbasis Windows 10, kemudian ada di fitur di Microsoft PowerPoint, kemudian nanti juga aplikasi yang sifatnya menginstal atau menginstalasi, ada FreeCam, Facetune Capture, kemudian ada Cam Studio, ada Bandicam, ada OBS dan seterusnya, ada Camtasia. Jadi banyak sekali, kita bisa memilih salah satu yang paling efektif, mudah, dan nanti hasilnya baik. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba 1-2 aplikasi yang memang mudah digunakan dan tidak harus menginstalasi. Jadi ini aplikasi perekam layar ini bawaan atau sudah berada di laptop kita tanpa harus melakukan instalasi. Nah, apa itu? Yang pertama, nanti kita akan mencoba belajar tentang aplikasi Xbox Gaming Bar. Jadi ini nanti aplikasi yang sebenarnya ini juga digunakan untuk adik-adik ketika melakukan streaming atau rekam pada saat bermain game di Windows 10. Kemudian nanti tutorial yang kedua menggunakan aplikasi bawaan Microsoft Office di aplikasi PowerPoint. Baik Bapak Ibu, mari kita coba satu persatu mengenal dan menggunakan, semoga nanti bisa bermanfaat, karena nanti di kegiatan VCT Batch 8 itu nanti screen recorder atau perekam layarnya akan kita gunakan untuk merekam presentasi kita yang nanti akan kita unggah atau kita kumpulkan sebagai bagian dari pengumpulan tugas. Baik Bapak Ibu, selamat mengikuti, semoga nanti bisa kita kenal dan kita kawasin dengan baik. Selamat mengikuti. Baik Bapak Ibu, akan kita mulai. Untuk yang pertama, kita akan menggunakan fitur perekam layar bawaan dari Windows. Jadi fitur ini sudah ada pada perangkat kita Bapak Ibu di laptop yang sudah menggunakan operating system Windows. Nah, fitur perekam layar ini baru ada di Windows 10. Untuk yang Windows 7 atau Windows 8 belum ada fitur perekam layarnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menggunakan fitur perekam layar dari Windows 10 ini? Maka yang pertama yang perlu kita lakukan Bapak Ibu adalah
mengaktifkan dulu fiturnya. Jadi kita memastikan bahwa fitur perekam layar ini sudah aktif. Caranya Bapak Ibu klik di start di pojok kiri bawah ini, kemudian nanti klik menu pengaturan atau setting. Nah, di sini nanti ada jendela setting, nanti kita cari menu gaming atau permainan Bapak Ibu. Ini kita klik. Nah, kalau di sini sudah on berarti fitur perekam layar ini sudah aktif. Kalau masih off, kemudian ini belum checklist, maka ini belum bisa digunakan. Nah, caranya kita aktifkan dulu. Kemudian di sini supaya nanti kita bisa menggunakan tombol-tombol di keyboard sebagai pintasan untuk melakukan instruksi perekaman dan menghentikan perekaman, kita checklist di kotak ini. Nah, kemudian Bapak Ibu di sebelah kiri ini ada 4 menu tab ya, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 3. Nah, kebetulan di sini kita fokus di 2 ini saja Bapak Ibu, pengaturannya atau settingnya. Ini tadi adalah pengaturan dari Xbox Game Bar-nya. Jadi misalnya kita nanti sudah ada di aplikasi, sudah berjalan, ketika kita akan melakukan perekaman cukup dengan menekan tombol Windows, ada gambar Windows, kemudian tombol ALT dan tombol R, otomatis nanti akan merekam. Kemudian ketika akan menghentikan juga akan melakukan langkah seperti ini lagi, nanti cukup menekan tombol Windows tambah tombol ALT dan tombol R secara bersamaan, maka nanti perekaman akan terhenti. Nah, Bapak Ibu setelah melakukan setting pada Xbox Gaming Bar-nya ini, nanti kemudian tahap kedua mengatur capture-nya. Ini diklik, maka di sini Bapak Ibu pertama bisa mengatur tujuan penyimpanan. Kalau di sini kebetulan di user, di video, di capture-nya ada di folder capture. Bapak Ibu nanti bisa melakukan perubahan tempat atau tujuan menyimpan hasil perekaman dengan cara menekan tombol open folder. Di sini nanti Bapak Ibu bisa gantikan mau disimpan di mana, mau di dokumen atau di mana. Nah, untuk defaultnya disiapkan di folder video. Di sini nanti ada folder capture. Ini nanti kalau kita klik, nah nanti akan tersimpan di sini. Ini default bawaan dari Windows. Namun Bapak Ibu bisa mengubah tujuannya. Nah, kemudian Bapak Ibu kembali ke menu pengaturan capture ini. Bapak Ibu juga bisa mengatur berapa lama atau panjang waktu perekaman. Nanti di sini ini kelebihan dari Gaming Bar yang kita ketahui Bapak Ibu, ternyata mampu menyimpan dengan durasi waktu sampai 4 jam. Nah, ini kalau saya biasanya cukup 1 jam atau 2 jam sudah cukup. Kemudian kelebihan yang lain Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan pengaturan kualitas audionya. Di sini luar biasa Bapak Ibu, meskipun rekomendasinya sudah cukup bagus sampai 128 KB per second, namun juga bisa di up sampai ke 192 KB per second, sehingga jadi suaranya bisa semakin bagus. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengatur video frame rate-nya. Jadi bisa sampai menggunakan Xbox Gaming Bar ini bisa sampai merekam dengan kualitas video sampai 60 flip per second. Jadi dalam 1 detik bisa menangkap gambar sejumlah 60 gambar, sehingga sangat halus. Tapi yang direkomendasikan standar adalah 30 flip per second. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengatur kualitasnya. Kualitas videonya bisa standar atau high. Kita bisa pilih high. Tentunya nanti akan berdampak pada kapasitas file yang kita rekam. Jadi yang kita simpan nanti memiliki kapasitas yang tentunya akan lebih besar. Baik Bapak Ibu, karena fitur dari Xbox Gaming Bar ini sudah aktif, maka sekarang bagaimana kita menggunakan fitur ini untuk melakukan perekaman. Jadi
kita akan coba melakukan perekaman, misalnya kita sedang melakukan presentasi, Bapak Ibu. Kita akan mencoba misalnya presentasi. Kita akan coba membuka PowerPoint untuk pembelajaran, kemudian proses mengajar kita akan kita videokan. Nah, misalnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kalau PowerPoint sudah kita buka, kemudian kita akan melakukan perekaman, cukup dengan cara menekan di keyboard tombol Windows tambah Alt tambah R, atau bisa memunculkan menunya dulu dengan Windows ditambah tombol G. Otomatis di sini nanti akan muncul menu penyimpanan. Nah, di sini ada 4 tombol. Ini untuk yang paling kiri ini untuk screenshot atau tangkapan gambar. Kemudian nanti bisa untuk record. Kemudian di sini nanti start recordnya. Kemudian nanti bagaimana, apakah mikrofon eksternalnya juga akan diaktifkan, bagian yang akan direkam di sini dipastikan diaktifkan. Nah, jadi nanti cara merekamnya cukup dengan menekan tombol ini, Bapak Ibu. Ini ditekan, maka nanti sudah akan melakukan perekaman. Di sini sudah akan mulai menghitung. Nah, menghitung. Kemudian kita misalnya sudah lanjut ke slide berikutnya sambil menjelaskan pada anak-anak. Demikian anak-anak, contoh-contoh dari resistor misalnya demikian. Kemudian nanti kita lanjutkan slide demi slide sebagai bagian dari presentasi kita. Nah, apabila sudah selesai Bapak Ibu, selesai perekaman, maka cukup dengan menekan tombol ini. Nah, Bapak Ibu, yang perlu diketahui, ketika tombol kanan ini masih ada tanda ini, maka berarti mikrofonnya belum aktif. Maka pastikan dulu ini diaktifkan sehingga mikrofon eksternal itu nanti akan aktif menangkap audio yang dari luar untuk bisa masuk dan direkam. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, maka ketika akan menghentikan perekaman, kita bisa menekan tombol kotak biru ini, atau nanti bisa menekan lagi kembali dengan pintasan keyboard tombol Windows ditambah tombol Alt dan ditambah tombol R secara bersama-sama, maka otomatis perekaman akan selesai. Nah, kalau sudah, kita bisa nanti kita coba buka hasilnya. Kita lihat di penyimpanan Bapak Ibu, misalnya penyimpanannya berarti ada di video tadi, di capture ini. Nah, ini sudah tersimpan Bapak Ibu dengan kapasitas 240 MB. Sudah, filenya sudah MP4. Kita akan coba buka. Nah, ini contoh ketika tadi mikrofon eksternalnya belum kita aktifkan Bapak Ibu, sehingga proses penjelasan ini tidak masuk di dalam perekaman. Coba nanti setelah kita aktifkan. Nah, demikian Bapak Ibu, jadi sudah bisa terekam. Sehingga ketika tadi kita tidak mengaktifkan mikrofon, misalnya kita kembalikan di sini tadi, ketika kita melakukan presentasi di sini, kita akan mulai, kemudian
kita tidak mengaktifkan mikrofonnya, maka tidak akan tersimpan dengan baik. Nah, kita akan coba sekali lagi bagaimana ketika kita akan melakukan perekaman kemudian mikrofonnya diaktifkan. Misalnya kita tekan menggunakan tombol pintasan keyboard, cukup merekam, mulai perekaman dengan menekan tombol Windows ditambah tombol Alt dan R secara bersama. Nah, maka ini nanti sudah mulai akan menyimpan. Mikrofon sudah aktif, sehingga ketika kita sudah presentasi dan diakhiri, kita hentikan perekaman, maka kita akan buka lagi hasil rekamannya. Nah, ini yang hasil rekaman yang terakhir tadi. Nah, demikian Bapak Ibu, mudah sekali menggunakan aplikasi perekam layar menggunakan Gaming Bar atau bawaan Windows 10. Kemudian nanti ada beberapa catatan Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan supaya nanti Bapak Ibu bisa menentukan mana yang memang apakah aplikasi ini sangat pas, sangat efektif kita gunakan, atau ada alternatif lain untuk mengkombinasi. Jadi kita tadi sudah sampaikan kelebihan dari aplikasi perekam layar menggunakan Xbox Gaming Bar. Nah, yang pertama Bapak Ibu, bahwa aplikasi ini hanya bisa melakukan perekaman pada satu halaman aplikasi saja. Misalnya Bapak Ibu, kita contohkan ketika kita sudah membuka PowerPoint misalnya seperti ini, kemudian kita melakukan perekaman, tekan Windows Alt record R, sudah merekam, kemudian kok kita akan membuka aplikasi lain. Misalnya saya akan membuka file kita misalnya yang sudah kita simpan, misalnya Microsoft Word seperti ini. Nah, kita sudah membuka jendela yang kedua, maka Bapak Ibu, yang akan terekam itu nanti hanya jendela atau aplikasi yang terbuka di awal. Misalnya ini sudah kita hentikan Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan lihat hasil perekamannya di sini. Nah, Bapak Ibu, pada saat ini sebenarnya saya tadi sudah mulai membuka Microsoft Word, namun tidak terekam di sini Bapak Ibu. Yang terekam hanya jendela ini, jendela. Nah, itu catatan yang pertama Bapak Ibu, bahwa Gaming Bar ini hanya bisa melakukan perekaman pada satu halaman saja. Yang kedua Bapak Ibu, jadi perekaman ini nanti akan selesai secara otomatis ketika kita melakukan minimize aplikasi yang sedang berjalan, yang sedang kita rekam. Sehingga misalnya kita contohkan demikian, saya sedang membuka aplikasi ini, ya, kita melakukan perekaman Windows Alt R. Ini sudah mulai merekam, kemudian baru berjalan, misalnya sudah kita jalankan, kemudian kita minimize ini Bapak Ibu, kita perhatikan. Nah, otomatis akan terhenti perekamannya. Kita akan buka, ternyata sudah otomatis melakukan penyimpanan. Nah, demikian Bapak Ibu, dua catatan penting yang perlu kita perhatikan untuk fitur perekam layar bawaan Windows 10. Sehingga nanti contoh misalnya Bapak Ibu melakukan perekaman,
perekaman pada saat presentasi, maka akan lebih bagus ketika nanti Bapak Ibu berpindah-pindah dari Zoom kemudian kembali ke PowerPoint, nanti ada petugas lain yang hanya standby di aplikasi Zoom atau Google Meet yang merekam aktivitas layar saat Bapak Ibu melakukan presentasi. Demikian untuk tutorial menggunakan fitur perekam layar bawaan Windows 10. Kemudian nanti akan kita lanjutkan untuk perekam layar yang bisa mengatasi dua permasalahan tadi. Baik Bapak Ibu, untuk tutorial yang kedua kita akan mencoba menggunakan aplikasi bawaan Microsoft Office yang tentunya Bapak Ibu di perangkat laptop atau komputer Bapak Ibu tentunya sudah ada. Nah, fitur perekam layar pada Microsoft Office pada aplikasi PowerPoint ini sudah ada di PowerPoint yang 2013 ya. Yang sebelum 2013 untuk Office yang di bawah 2013 belum ada fitur screen recorder. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Misalnya kita akan melakukan perekaman presentasi ini yang akan kita lakukan. Misalkan melakukan presentasi, kemudian kita buka dulu Bapak Ibu satu aplikasi PowerPoint lagi. Jadi kita akan membuka PowerPoint yang baru, bisa pakai klik new. Nah, dan kita buka menu blank presentasi. Di sini nanti Bapak Ibu kita akan pakai untuk tempat merekam. Jadi caranya Bapak Ibu di sini di sebelah atas ada menu bar, ada menu insert. Ini kita klik. Nah, pada ikon paling kanan di sini ada fitur screen recording. Ini nanti yang kita akan pakai untuk melakukan perekaman. Jadi kita aktifkan, klik, kemudian nah, ini sudah masuk ke PowerPoint yang lain yang tadi sudah otomatis sembunyi. Kemudian yang muncul adalah jendela perekaman ini. Yang perlu kita perhatikan pertama memang audionya dipastikan aktif. Kemudian nanti langkah yang pertama adalah select area. Jadi kita akan memilih area mana yang akan kita rekam. Misalnya kita klik, kemudian saya akan merekam mulai area layar dari pojok kiri atas sampai di sini misalnya ya, tidak sampai bawah, misalnya sampai sini, di klik, oke, dilepaskan, maka otomatis nanti area ini nanti akan masuk perekaman. Nah, settingnya hanya seperti itu Bapak Ibu, mudah sekali. Setelah seleksi areanya sudah kita lakukan, tinggal melakukan perekaman. Misalnya kita akan mulai record, menghitung mundur 3, 2, 1. Nah, ini sudah akan mulai. Bapak Ibu, adik-adik, akan kita jelaskan bagaimana pembelajaran hari ini tentang mengidentifikasi komponen pasif, atau biasa kita kenal yang paling banyak ada di pasaran adalah jenis resistor. Nah, perkenalkan, saya selaku pemateri Setio dengan alamat email setioprapto@gmail.com. Kemudian kita lanjut presensi dulu ya adik-adik, kemudian lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita akan mulai menjelaskan bahwa pemateri pelatihan hari ini adik-adik terdiri dari bagaimana mengenal resistor, pengertian resistor, simbol-simbolnya, bahannya, jenis-jenis resistor, bagaimana menghitung kode warna, dan nanti ada contoh-contoh soal. Nah, dan seterusnya sampai pada presentasi yang terakhir Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah dari slide ke slide sudah kita presentasikan dan direkam, kemudian selanjutnya akan kita hentikan perekaman ya. Kalau sudah selesai presentasinya, kemudian akan kita hentikan perekaman. Maka kita cukup kursor kita bawa ke atas. Nah, muncul jendela kendali atau kontrol dari screen recorder. Ini nanti tinggal kita tekan
stop. Nah, otomatis nanti di PowerPoint yang kosong tadi kita sudah akan terisi hasil perekaman. Jadi nanti bisa kita lihat, kita putar misalnya ya. Nah, ini sudah akan mulai. Bapak Ibu, adik-adik, akan kita jelaskan bagaimana pembelajaran hari ini tentang mengidentifikasi komponen pasif, atau biasa kita kenal yang paling banyak ada di pasaran adalah jenis resistor. Nah, perkenalkan, saya selaku pemateri Setio dengan alamat email setioprapta@gmail.com. Kemudian kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, pada saat presentasi ini sebelum kita simpan, kita masih bisa mengedit hasil rekaman kita. Bapak Ibu mungkin akan kita potong bahwa pemateri pelajaran hari ini adik-adik bagian mana yang tidak perlu, terdiri dari ini bagaimana bisa kita potong atau memang resistor semuanya ini tinggal kita simbol-simbolnya, bahannya, jenis-jenis pengolah resistor. Nah, video misalnya akan kita warna, dan nanti ada contoh-contoh share ke YouTube, maka nanti perlu kita sempurnakan dan seterusnya sampai pada presentasi yang si aplikasi yang lain, atau cukup seperti ini sudah bisa dibagikan ke anak-anak untuk bisa menjadi dari slide ke slide video pembelajaran presentasikan. Nah, kalau sudah kemudian kita akan stop misalnya. Selanjutnya akan kita hentikan perekaman ya. Nah, misalnya sudah selesai Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu nanti bisa mengedit ya, nanti memformat dan sebagainya. Kalau mau menyimpan cukup di sini Bapak Ibu, setelah klik kanan pada menu hasil rekaman ini, jendela hasil rekaman, kita klik kanan, maka muncul di sini akan memotong dan seterusnya. Kita ambil menu Save Media As. Nah, ini Save Media, kita klik, kemudian nanti akan kita simpan misalnya tutorial 2 misalnya. Ini nanti file yang akan kita bagikan ke anak-anak. Kemudian kita simpan ya. Oke. Tutorial 2. Nah, ini sudah, ini kita bisa buka. Nah, ini sudah akan mulai. Bapak Ibu, adik-adik, akan kita jelaskan bagaimana pembelajaran hari ini tentang mengidentifikasi komponen pasif. Kenalkan, Setio Prapta bahwa pemateri pelatihan menghitung kode warna, dan nanti ada contoh-contoh soal sampai pada presentasi yang terakhir. Nah, ini Bapak Ibu hasil dari rekaman layar yang kita lakukan tadi menggunakan aplikasi bawaan Microsoft Office atau bawaan di Microsoft PowerPoint, yang tentunya Bapak Ibu yang menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, tentu di situ juga ada aplikasi PowerPoint. Ini sudah bisa kita pakai untuk melakukan perekaman. Demikian Bapak Ibu, 2 tutorial yang bisa kita bahas, kita pelajari hari ini. Semoga 2 tutorial bagaimana memanfaatkan aplikasi perekam layar yang sudah ada pada perangkat kita tanpa harus menginstalasi ini bisa membantu kita dalam memperbaiki kualitas layanan pembelajaran kita, khususnya juga bisa menyelesaikan ketugasan kita pada pelatihan VCT kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.